Kabar mengejutkan hadir dari selebriti yang belakangan berselimut kontroversi, Nikita Mirzani. Kamis 20 Februari 2025 kemarin, polisi menetapkan Nikita dan asistennya Ismail sebagai tersangka atas laporan Dr. Reza Gladys dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Humas Polda Metro Kombes Pol Ade Ari menjelaskan penetapan keduanya sebagai tersangka setelah adanya bukti yang kuat serta hasil gelar perkara. Seperti diketahui, Nikita dan Ismail sebelumnya dilaporkan karena melakukan pemerasan dengan nominal fantastis mencapai 4 miliar rupiah terhadap pengusaha skincare tersebut. Kami sampaikan bahwa benar ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian seyogianya hari ini, hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan 2 surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM. Itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini. Ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa, tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Terus saya bilang, nih bagaimana cerita? Ya bagaimana saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu, niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka, niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Biasa aja, nggak shock lah. Ngapain dia shock tuh? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal dekat banget, seberapa dekat? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau dekat. Tapi maunya nge-review. Kalau menurut laporan kami, LP kami, BLP 7355 tanggal 3 Desember itu ada 3 orang. Nah, dari itu akan ada diperiksa lagi kan Bang untuk kelanjutan kasus ada pemanggilan. Itu nanti penyidik ya yang memberitahukan ya. Bang, tapi kenapa Dr. Reza kalau emang dia skincare aman gitu, kenapa dia mau ngasih duit ke terlapor sih Bang? Kalau emang dia ngasih skincare aman nih gitu. Iya. Kenapa dia mau ngasih duit ke pelapor sekarang? Selain karena adanya ancaman itu Bang, kalau misalkan kata netizen kalau misalkan aman kenapa harus takut kalau diancam? Dan harus ngasih duit gitu Bang. Saya jelaskan, kalau saya jelaskan seperti itu kan masuk dalam materi perkara. Iya kan? Tapi yang pasti niat klien kami adalah bukan untuk menutup-nutupi kejelekan produknya, bukan. Tetapi hanya dia kan public figure. Iya kan? Contoh seperti ini. Kalian pasti pernah dengar kalau klien kami dibilang itu flexing lah dan sebagainya. Itu kan sama aja menjelekan itu. Terganggu dong klien kami. Jadi bukan menutup-nutupi tentang persoalan produknya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, laporin aja gitu.
Ya, jangan review di medsos. Nah, ini kan metode-metode yang mengarah kepada tindak pidana 368 tadi. Kalau dibilang tidak jujur, saya belum berani memastikan itu. Tetapi itu adalah perbuatan melawan hukum. Karena apa? Reviewer dengan bahasa narasi overclaim itu tidak ada di dalam peraturan BPOM. Yang ada adalah tentang klaim teknis kosmetika, ya, di dalam peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Tidak ada yang istilah namanya overclaim. Terkait penetapan sebagai tersangka, Nikita Mirzani dan Ismail seharusnya sudah menjalani pemeriksaan pada 20 Februari 2025 kemarin. Namun, keduanya meminta penundaan hingga Senin 3 Maret 2025 mendatang. Namun, menurut Kombes Pol Ade Ari, pihaknya akan kembali mengirimkan surat panggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan pada minggu depan. Lantas, apakah artinya Nikita akan dijemput paksa dan dilakukan penahanan jika lagi-lagi mangkir dari panggilan pemeriksaannya sebagai tersangka? Kemarin tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Kemudian berdasarkan informasi ini, maka apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan. Hidup ini kan harus dijalani. Kita jalani saja seperti apa. Yang jelas Nikita tadi telepon saya hanya minta, "Bang, tunda. Saya ada di sini, saya lagi menjalankan kewajiban saya karena kalau saya tidak melaksanakan ini saya kena denda." Oke. Karena kita bisa sampaikan, kita minta kebijakan kepada penyidik. Ya alhamdulillah penyidik juga bisa memahami bahwa dia sebagai seorang ibu single parent punya anak 3, ada kewajiban dia mencari nafkah. Jadi kita minta waktu sampai hari Senin tanggal 3. Kenapa saya minta waktu sampai tanggal 3? Karena hari Kamis, hari Jumat itu sudah awal puasa Ramadan. Kita mungkin sibuk dengan persiapan awal Ramadan. Ini adalah bulan yang paling penuh dengan rahmat. Harus kita persiapkan diri kita. Pada 3 Desember 2024, Dr. Reza Gladys yang juga merupakan bos skincare ternama melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya. Kepada pihak kepolisian, ia mengungkapkan bahwa Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama dirinya dan produk skincare miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Kejadian itu bermula pada 13 November 2024 saat korban mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya Mail via WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun,
Reza mengaku menerima respon berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening yang telah diarahkan. Selain itu, pada 15 November 2024, korban mengaku diminta kembali untuk memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Jika terbukti bersalah, Nikita Mirzani terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun kurungan penjara. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama, dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Klien kami ini diancam, ya. Pengancaman yang dilakukan itu jelas, buktinya ada di dalam bukti chattingnya. Sebagai contoh ya, ada bahasa titik, kamu akan hancur, kayak gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, tapi itu udah kami serahin. Ada bahasa pengancaman kalau dia tidak serahin itu, dan kalau mau ketemu harus begini. Nah, jadi artinya klien kami itu kalau mau ketemu harus begini. Kalau enggak begini. Paham ya maksudnya ya? Nah, saya tidak boleh sebutkan itu. Ya, kalau mau ketemu harus begini. Setelah ketemu begini. Adanya pernyataan di media sosial oleh inisial NM dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa membeli produk milik klien kami, kalau tidak salah saya dengar itu Oktober atau November. Ya. Di sini kami sampaikan bahwa klien kami tidak lagi menjual produk tersebut pada bulan yang disampaikan oleh inisial NM dan kawan-kawan. Itulah salah satu kebohongan. Yang kedua, kebohongannya adalah tentang pernyataan-pernyataan yang menurut kami itu tanpa hak, yang menyatakan overclaim terhadap produk klien kami yang sebenarnya klien kami ini sudah melalui proses sebagaimana peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 terhadap produk yang dikeluarkannya. Sebenarnya kalau kita melihat ada dugaan-dugaan yang kita anggap dalam produk kosmetik yang seperti sekarang ini berbahaya, ya jangan lakukan review, tapi laporkan kepada Badan POM. Biarlah nanti Badan POM yang akan melakukan uji lab tersendiri di laboratorium yang dia miliki, kemudian dia akan review kembali. Karena yang memiliki wewenang itu adalah Badan POM, bukan akun-akun doktik atau influencer yang sekarang ini yang menyatakan tentang overclaim. Sementara itu, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita menegaskan bahwa tidak mungkin kliennya melakukan tindakan yang dituduhkan. Apalagi baik Nikita maupun Ismail sama sekali tidak mengenal Reza Gladys, apalagi sampai melakukan tindakan pemerasan. Saat menjalani pemeriksaan pada 6 Februari 2025 kemarin, Nikita pun bersikeras menyatakan bahwa semua tuduhan terhadapnya hanyalah bualan belaka. Jadi kalau penetapan itu kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya.
Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat, asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu, termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam-mengancam, peras-memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini. Karena ini tidak mungkin seseorang Niki ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Iya. Kurang lebih begitulah ya. Pelapor Dia merasa diperas. ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Yang supaya tanda kutip ngomong. Di tengah proses hukum yang akhirnya menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, kasus yang dilaporkan Reza Gladys turut mengundang pro kontra. Jika memang benar ada dugaan pemberian uang tutup mulut, mengapa Reza sejak awal merasa terancam terkait produk skincare-nya? Di sisi lain, pihak Reza mengungkapkan dugaan kuat adanya sindikat yang selama ini berkutat di dunia skincare Indonesia dengan modus ingin menyelamatkan masyarakat, namun di baliknya terdapat embel-embel yang bahkan bersinggungan dengan dugaan pemerasan. Sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kami menduga kuat ini sepertinya ada sindikat ya yang tersistematis dan masif dengan istilah melakukan penyelamatan kesan masyarakat dan memakai bahasa overclaim. Ya, jadi kalau kaitannya dengan pemerasan, ya dugaan kami ini adalah sindikat. Ya, menyelamatkan bahasanya lah menyelamatkan kesehatan masyarakat, tetapi tujuannya dugaannya 368 seperti itu dia. Ya karena Kabid Humas PMJ sudah menyampaikan bahwa adanya upaya dugaan dugaan tindak pidana pemerasan dengan jumlah sebesar kurang lebih 4 miliar ya, dengan 2 miliar cash dan 2 miliar transfer ya. Kalau bukti-buktinya itu semalam sudah kami sampaikan, itu ada kami sajikan kepada penyidik berbentuk rekaman dan berbentuk hasil chattingan seperti itu. Yang kedua, ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini adalah ada sesuatu, dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa, kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini, dan itu masyarakat juga harus diselamatkan. Ini yang lebih penting, kita jangan fokus kepada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya. Sebelumnya, saat dilaporkan dalam kasus dugaan pemerasan dengan kerugian mencapai miliaran rupiah, Nikita Mirzani mengaku dirinya tidak gentar sama sekali. Ia memilih untuk menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian untuk memproses perkara tersebut. Namun dengan tegas, Nikita menyatakan bahwa jika nanti tudingan terhadapnya tidak terbukti, ia akan melawan balik dengan melaporkan Reza ke jalur hukum. Gigit lah. Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasanya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak
terbukti bakal lapor balik tadi kan? Ya. Biarkan aja dulu, Biarin aja dulu prosesnya ini berjalan, ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya. Ya.